Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, Jamaah Masjid Al-Ikhlas Katang, Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya membacakan sebuah kitab dengan judul Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunub. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah hal-hal yang membangkitkan agar terlepas dari dosa. Dan kitab ini faslun min kitabi Idatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Kitab ini adalah sebuah fasal yang diambilkan dari kitab besarnya, yaitu kitab Idatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, yang artinya bekal untuk orang-orang yang bersabar dan simpanan untuk orang-orang yang bersyukur, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Kita baca hadis ini, tetapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah muqaddimah, yaitu pendahuluan, bahwa kita ini sebagai manusia tidak lepas pastinya dari dosa dan maksiat. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Yang paling pertama adalah di dalam diri kita ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Hawa nafsu inilah yang membuat akhirnya seseorang melakukan dosa dan maksiat. Kemudian salah satu sebab juga kenapa kita senantiasa melakukan dosa dan maksiat, karena kita mempunyai musuh yang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sumpah Nabi Iblis laknatullahi alaih di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 82, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaan Engkau ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak di jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang diganggu oleh iblis, yaitu thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 17. Dan yang dimaksud dengan iblis akan mendatangi dari depan, maka maksudnya adalah iblis akan melupakan
kepada manusia tentang kehidupan akhirat, bahwa ada kehidupan akhirat. Dan yang dimaksud iblis akan mengganggu manusia dari belakang, manusia dicintakan kepada kehidupan dunia. Dan yang dimaksud iblis akan mengganggu dari kanan, manusia akan diberikan syubhat oleh iblis sehingga menganggap yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Kemudian yang dimaksud mengganggu dari kanan adalah iblis akan memperindah maksiat. Maksiat terasa indah, maksiat terasa luar biasa di hadapan manusia. Dan ini semua bukan dari perkataan saya. Ini adalah tafsiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah, ulamanya umat Islam, tarjumanul Quran, ahli tafsirnya ulama umat Islam sepanjang masa sampai akhir dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab yang ketiga, dan iblis ini kawan-kawannya adalah para syaitan. Syaitan itu baik dari jin ataupun dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan." Inna syaitana, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Maka iblis, syaitan tidak akan pernah menjadi kawan bagi manusia, dan senantiasa iblis mengganggu manusia untuk mengajak manusia menjadi golongannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal tersebut di dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Surat Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh kalian, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini adalah penyebab kita bermaksiat. Yang pertama tadi karena hawa nafsu, yang kedua karena syaitan dan iblis, bisikan syaitan dan iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang memberikan bisikan-bisikan, was-was di pada dada-dada manusia, baik itu berupa jin ataupun berupa manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa kita melakukan dosa dan banyak melakukan dosa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan mukhti', bukan satu kesalahan saja, tetapi khata', yaitu orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah. Kenapa kita selalu bermaksiat? Sebab yang ketiga adalah karena ada teman yang buruk yang mengajak seseorang untuk bermaksiat. Ada teman yang buruk yang mengajak seseorang untuk bermaksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para penghuni neraka yang mana mereka menyesal menjadikan si fulan sebagai kawannya di dunia, karena kawan tersebut sudah menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
Dalam surah Al-Furqan ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Alangkah besarnya kerugian bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikr ba'da idja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Surah Quran, surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa salah satu penyebab orang bermaksiat dan melakukan dosa adalah karena teman. Saya jadi teringat pekan lalu saya dakwah di pedalaman Kalimantan. Saya dapati ada orang yang berumroh, kemudian setelah berumrohnya dia mengikuti ajaran kawannya, ajaran yang dikenal dengan sampai kepada hakikat ma'rifat. Gara-gara mengenalkan ajaran tersebut, akhirnya karena keliru di dalam memahami hakikat ma'rifat, maka akhirnya sampai saat ini masih tidak sholat, padahal setelah mengerjakan umroh. Ini gara-gara seseorang salah kawan, melakukan kesalahan mencari kawan. Sholat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan tegas dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian seluruhnya sholat. Dan sholat tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tunai kewajibannya sampai dia mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Al-Hasan Al-Basri. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati sekali-kali kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah, hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah, dan hadis dari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika 5 hari atau 3 hari beliau sakit keras, sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathul wafa, adalah perkataan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dihadiri kematian. Beliau mengucapkan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah kalian terhadap budak-budak kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Maka tidak ada prei salat sampai derajat wali bagaimanapun, wali kutub, wali ghaus, wali apapun, tidak ada namanya dalam agama Islam prei salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal, perkataan beliau yang terakhir adalah as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin. Salat terakhir beliau adalah hari Kamis siang berjamaah bersama kaum muslimin, dan beliau tidak pernah tidak berjamaah salat wajibnya. Kamis, setelah salat zuhur beliau sakit, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengucapkan itu. Maka siapa saja yang mengajari ajaran prei salat karena sudah mencapai tingkatan tertentu, itu menyalahi Al-Quran, hadis Rasul, dan juga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir beliau sebelum meninggal. Ada buku menarik judulnya Wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir sebelum beliau meninggal. Maka semestinya buku ini dipelajari oleh kaum muslimin agar tahu apa saja wasiat yang penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal, yang mana keluar wasiat tersebut tidak ada penghapusan di dalamnya, karena setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat. Tidak ada hukum penghapusan, tidak masuk hukum nasakh mansukh, karena setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka bahaya mempunyai teman yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Kawan yang buruk seperti kawan yang pandai besi, senantiasa memegang ubupan api. Maka minimal yang kita dapati dari keburukan kawan yang buruk adalah bau yang tidak enak yang dicium dari keringat orang-orang pandai besi. Atau yang paling parah malah membakar kita sebagai kawannya. Kita terikut-ikut untuk melakukan keburukan atau dituduh melakukan keburukan karena berteman dengan kawan yang buruk. Yang keempat, sebab seseorang melakukan dosa dan maksiat adalah karena lingkungan yang membuat seseorang melakukan dosa dan maksiat. Ada seorang, saya lupa namanya, seorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut adalah tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Arab, salah satu kebiasaan mereka sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Meskipun dia tidak masuk dalam agama Islam, akan tetapi kemudian berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika di hadapan Ka'bah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu ada orang yang merupakan tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kalau seandainya kamu memang tidak masuk dalam agama Islam, maka ludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia pun karena lingkungannya mendukung demikian, akhirnya dia ikut untuk menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lingkungan membuat seseorang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang mantan artis advertising yang bercerita kepada saya, perempuan bersama suaminya. Dia mengatakan bahwa saya mantan artis yang biasa Ustadz lihat di billboard iklan-iklan tanpa menutup aurat, memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan rambut, memperlihatkan make up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memperlihatkan bentuk tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian Allah begitu saja memberikan petunjuk kepada saya, kemudian saya pun berubah. Pakaian saya menjadi sangat tertutup, jilbab lebar, jubah panjang, bahkan saya bercadar. Akan tetapi karena pergantiannya tidak dibarengi dengan akidah yang kuat, kemudian ilmu yang matang, kemudian teman-temannya
mulai mundur teratur satu persatu. Akhirnya dia tidak mempunyai teman, tidak mempunyai lingkungan yang mengajaknya untuk istiqamah di dalam menutup aurat sebagai seorang wanita muslim. Akhirnya merasa dia tidak mempunyai teman, kembali lagi kehidupannya ke dalam gelapnya dunia malam, dugem di bar-bar, minum minuman yang memabukkan, main laki-laki, dan seterusnya. Sampai suatu malam ia dipeluk oleh saudarinya atau temannya perempuan, dan temannya perempuan tersebut meninggal di tempat dugem malam. Kemudian akhirnya dia menangis sejadi-jadinya, bukan menangisi temannya yang berakhlak buruk tersebut, akan tetapi menangisi dirinya. Alangkah buruknya dia, sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali lagi ke jalan maksiat. Dan sungguh suatu kehinaan bagi seseorang ketika seseorang kembali ke maksiat setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf ibn al-Asbat mengatakan, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Sesungguhnya tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, Allah tidak peduli terhadap hamba tersebut, Allah akan menyibukkan dia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka lingkungan membuat seseorang akhirnya bermaksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apakah dosa dan apakah itu maksiat? Maka dosa pengertiannya yang mudah adalah khilafut ta'ah. Kebalikan dari ketaatan, itulah dosa, itulah maksiat. Kebalikan dari ketaatan, itulah dosa dan itulah maksiat. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Katang, Kediri, Jawa Timur, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita. Dosa pengertiannya adalah khilafut ta'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kebalikan dari ketaatan. Timbul pertanyaan, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itulah ketaatan. Kebalikan dari ketaatan berarti tarku ma'mur wa fi'lu mahdhur, melalaikan, meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itulah maksiat, itulah dosa. Baik itu maksiat derajatnya paling tinggi adalah haram, dosa besar, ataupun hanya dosa dan keharaman, tidak sampai kepada dosa besar, maka seluruhnya adalah dosa. Seluruhnya adalah dosa. Memang di dalam agama Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dosa-dosa besar. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut adalah surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami, yaitu Allah, akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam wa idza ma wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah maka mereka memberi maaf.
Kemudian juga di dalam surat Al-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, permasalahannya kembali kepada tadi, bahwa meskipun dia dosa kecil, maka tetap wajib untuk dijauhi. Apabila ada melalaikan perintah, itu dianggap dosa kecil, atau melanggar larangan dianggap dosa kecil, maka wajib tetap untuk dijauhi. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Karena para ulama salaf, di antaranya Bilal bin Sa'd rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Ketika dilihat oleh manusia takut saat bermaksiat, tapi ketika dilihat oleh Allah tidak takut. Ini menunjukkan bahwasanya dia menjadikan Allah sebagai zat yang paling rendah. Kemudian juga janganlah engkau sekali-kali meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang sangat tinggi menjulang itu adalah tumpukan dari dosa-dosa kecil. Maka kita sudah mengetahui pengertian dosa dan maksiat, yaitu khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Dan kebalikan dari ketaatan maksudnya adalah melalaikan perintah dan melanggar larangan, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas Katang Kediri, Jawa Timur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita. Apa pengertian ini dosa kecil, ini dosa besar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat dan terjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai akhir dunia. Beliau mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'anah aw 'adzab aw ghadab fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah bagi pelakunya mendapatkan neraka atau laknat atau murka atau siksa, itulah dosa besar. Apabila di dalam ayat Al-Quran ada sebuah dosa dan di dalamnya diancam dengan neraka, itu dosa besar. Apabila di dalam Al-Quran ada dosa dan di dalamnya diancam dengan laknat, diusir dari rahmat Allah, itu adalah dosa besar. Itu pengertian dosa besar. Dan dosa-dosa kecil adalah di bawah dari dosa-dosa besar. Tetapi sekali lagi, tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan sebuah amalan yang kalian anggap itu lebih tipis dari rambut. Lebih tipis dari rambut. Artinya itu hanya sebatas dosa biasa saja. Padahal kami, para sahabat Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap itu sebagai dosa yang membinasakan, dosa besar. Saya beri contoh di zaman sekarang. Perempuan terlihat rambut walaupun sudah pakai jilbab. Karena jilbabnya pendek, sering sekali anak-anak SMA, anak-anak SMP, jilbabnya pendek. Kemudian naik motor terlihat rambutnya. Kalau dia tahu itu terlihat rambutnya dan dia biarkan, dosa besar. Karena tabarruj
adalah dosa besar. Tabarruj artinya ibrazul mar'ati zinataha amama ghairil maharim. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhiasan perempuan ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakainya. Tubuhnya, wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, bentuk tubuhnya yang molek, kemudian kulit tubuhnya yang mulus. Itu semua adalah hiasan. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna, dan perempuan tidak boleh memperlihatkan hiasan-hiasan mereka. Itu hiasan pertama yang merupakan tubuh dia. Hiasan yang kedua yang dia pakai, baik itu lipstiknya, baik itu make upnya, baik itu minyak wanginya, baik itu perhiasannya, baik itu bajunya yang indah menawan, maka ini termasuk daripada bertabarruj. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan, bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah di generasi pertama berdandan. Perhatikan Imam Mujahid rahimahullah berkata bahwa dandanan wanita jahiliyah zaman dahulu adalah seorang perempuan suka sekali berjalan mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dandanan perempuan wanita jahiliyah di zaman dahulu, dan itu dosa besar. Yang kedua, Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i. Lihat, saya dari tadi mengucapkan tafsiran bukan dari kantong saya, tapi dari tafsiran para ulama terdahulu yang belajar langsung dari Nabi, yang belajar langsung dari para sahabat, bukan hanya penafsiran para imam, bukan. Di kita ini Pak, ada Nabi, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat masuk mana? Imam yang empat tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba'. Di atas imam yang empat itu ada sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan sahabat-sahabat Nabi yang ahli-ahli agama. Mereka lebih canggih ilmunya dibandingkan imam-imam yang ada, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada imam-imam yang ada, karena mereka langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bawah para sahabat, para tabi'in yang langsung belajar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan itulah metode beragama yang benar, menyandarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Coba perhatikan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'in, belajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik siapa? Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasulullah SAW, orang dalamnya Rasulullah SAW. 10 tahun menjadi pembantu berkhidmat bersama Rasulullah SAW. Itu ilmunya turun kepada Qatadah bin Da'amah Sadusi, ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah kanatil mar'ah idza kharajat min kanatin nisa idza kharajtunna min buyutihinna fakanat lahunna misyatun wa taqassurun wa taghannuj. Para perempuan yang kalau keluar dari rumah mereka berjalan di hadapan laki-laki dengan berlenggak-lenggok, itulah tabarruj, itu dosa besar. Berapa banyak sekarang di sekitar kita yang melakukan seperti itu. Itu dosa besar. Kemudian Muqatil ibn Hayyan rahimahullah, seorang tabi'in, beliau menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan tabarruj, berdandannya wanita jahiliyah di zaman dahulu adalah annaha tada'al khimara ala ra'siha. Perhatikan para perempuan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya, fala tashudduhu, kemudian dia tidak ikat di bawah dagunya, fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu kulluhu dzalika minha, maka terlihatlah antingnya,
terlihatlah lehernya, kalungnya, dadanya. Itulah tabarruj. Summa ammat tilka tabarruj fi nisa'il alamin. Kemudian tersebarlah tabarruj seperti itu di tengah-tengah wanita muslimah. Maka ketika perempuan terlihat rambutnya, itu dosa besar bagi perempuan. Ketika seorang perempuan terlihat gincunya, lipstiknya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu dosa besar bagi perempuan. Dan para laki-laki yang ada di hadapan saya adalah para pemimpin mereka yang paling pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa hiya mas'ulun anhu. Seorang lelaki pemimpin atas orang yang di bawah tanggung jawabnya dan dia penanggung jawab atas yang ditanggung. Pertama kali adalah yang bertanggung jawab suaminya. Kemudian bapaknya, dan itu semua kita. Maka hati-hati dengan keluarga-keluarga perempuan kita. Jangan sampai melakukan dosa besar yang dianggap biasa di tengah masyarakat muslim Indonesia. Saya pernah suatu ketika di umroh. Waktu itu biasanya travel umroh menyinggahkan kita di kota Jeddah untuk kembali lagi membuang real kita, belanja di pasar. Kemudian di samping bis ada kamar mandi. Lalu di kamar mandi tersebut para jamaah umrah biasanya membuang hajatnya ataupun berwudu. Kemudian setelah itu suatu saat keluar perempuan dari tempat wudu perempuan dengan dia tidak memakai jilbabnya. Jilbabnya diletakkan di bawah, di atas bahunya. Kemudian keluar dari kamar mandi begitu saja. Seperti yang terjadi di tengah masyarakat kita. Maka orang-orang yang selain orang Indonesia merasa heran, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ya akhi itu? Tolong dinasihati. Maka saya langsung datang pada ibu, kalau seandainya ingin pakai jilbab di dalam saja, jangan seperti itu. Kata ibunya masih basah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kadang-kadang tidak dikerasi oleh ahli agama kita bahwasanya menutup aurat dan tidak membuka aurat itu adalah ketaatan. Membuka aurat adalah dosa besar. Tidak dikatakan itu sebagai dosa besar. Akhirnya dianggap biasa. Kelihatan kaki saat kita naik motor. Dianggap biasa. Bahkan ada lagi yang lebih aneh. Seorang perempuan kadang-kadang karena kebiasaan dia pakai jilbab, tetapi dia ingin jogging, lari-lari. Akhirnya memakai pakaian yang super ketat. Karena dia memakai pakaian perempuan muslimah, maka akhirnya menutup seluruh tubuhnya, kemudian bagian pusar dan lutut pakai rok kecil begitu. Kemudian di atasnya pakai jilbab. Ini tidak boleh para ikhwan. Dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan memperlihatkan. Dan ini bukan Islam ajaran Arab. Ini Islam rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam ajaran Arab. Ini salah satu contoh saya mengangkat tema ini karena dianggap biasa. Itu adalah dosa besar. Maka jangan dianggap sebagai dosa besar. Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan di kantor-kantor karena tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia berjalan di hadapan laki-laki
sehingga tercium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Lihat sekarang bagaimana para perempuan-perempuan muslimah jika pergi ke kantor-kantor dalam keadaan begitu dandan yang luar biasa. Kadang di hadapan suaminya tidak sewangi dan secantik itu saat di dalam kamar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah tadi pendahuluan tentang dosa. Pengertian dosa, sebab orang melakukan dosa, pengertian dosa, pembagian dosa, dan jangan sampai meremehkan dosa. Sekarang kita masuk ke dalam tema kita. Itu tadi pendahuluan. Tema saya adalah agar seseorang terlepas dari maksiat. Yang pertama, karena saya baca kitab ya, faslun wa amma taqwiyatu ba'ithid din fa innahu yakunu bi umur ahaduhuma ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma' wa man qama bi qalbihi mashhadu ijlalih lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika albattah. Adapun penguatan motivasi untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, untuk menjauhi dosa, tidak melalaikan perintah, tidak melanggar larangan. Maka ini dengan beberapa perkara. Aslinya ada 20, kita lihat nanti, saya tadi diberitahu sampai jam 6. Kita lihat berapa yang kita dapat. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Untuk dimaksiati. Padahal Allah Maha melihat kita, Maha mendengar kita. Barang siapa tegak di dalam kalbunya pandangan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mau untuk mentaati hawa nafsunya sama sekali. Jadi kalau boleh dikata, orang yang bermaksiat salah satunya sebabnya adalah tidak mengagungkan Allah. Mau dia sadari, dia tidak sadari. Mau dia akui, dia tidak akui. Kapan seseorang melalaikan perintah, melanggar larangan, maka berarti dia sedang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan para lelaki malas berjamaah sholat wajib, maka dia sedang tidak mengagungkan Allah. Karena pendapat yang lebih kuat menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, dan tidak ada yang bisa berkata seperti itu kecuali sahabat Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunanal huda, petunjuk yang lurus. Wa inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihin. Dan termasuk dari petunjuk yang lurus adalah sholat di mana dikumandangkan adzan, yaitu di masjid-masjid. Kalau seandainya seseorang Masjid Al-Ikhlas ini tidak diisi oleh para lelaki untuk mengerjakan sholat 5 waktu, lalu siapa lagi yang akan mengisi? Termasuk petunjuk yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, diceritakan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini siapa sih Pak? Abdullah bin Mas'ud ini sahibul wisadati wassiwak, yang membawa bantal dan sikat giginya Rasulullah SAW. Berarti orang dalamnya Rasulullah SAW. Karena perangkat pribadi Rasulullah SAW beliau yang bawa. Makanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ibn Mas'ud illa kana min ahli. Aku tidak menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud kecuali beliau termasuk ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking sering masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada batasan. Orang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk penulis wahyu. Beliau termasuk orang yang mengambil surat Al-Quran dari mulut langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 surat Al-Quran. Berarti 2/3 dari Al-Quran beliau ambil langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah surat Al-Quran 114. Itu
kesaktian para sahabat Nabi. Itu kedikjayaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ingin mengembangkan kepada bapak-bapak di dalam hati bahwa Nabi itu punya murid namanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka ini lebih istimewa dari manusia setelah mereka, siapapun dia. Makanya urutan manusia yang paling teristimewa di hadapan Allah, para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada itu. Baik secara fadilah atau kekhalifahan. Mereka adalah manusia-manusia yang termulia. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau minal muhajirin. Dari kaum muhajirin. Beliau sadisul Islam. Sadisu ar-rijal fil Islam. Orang keenam yang masuk dalam agama Islam semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Bagaimana tidak istimewanya? Jujur Pak, saya sering berdoa kepada Allah di samping ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Saya sering berdoa agar bisa bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang canggih luar biasa. Ini orang ilmunya luar biasa. Bahkan beliau sampai mengatakan, wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah. Demi Allah, aku orang yang paling pintar di antara kalian terhadap tafsiran Al-Quran. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillah tablughuhul mati la ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku tentang tafsir Al-Quran dan aku bisa mendatanginya dengan onta, aku akan datangi dia. Tidaklah beliau mengucapkan itu karena kesombongan, akan tetapi beliau mengucapkan itu karena beliau tahu bahwasanya beliau memiliki ilmu yang lebih daripada yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa inna min sunanil huda as-salah haitsu yunada biha. Salat di mana azan dikumandangkan untuk salat tersebut. Disitulah kita salat semestinya. Nah, apabila ada orang lalai salat, bahkan beliau mengatakan, wa ma ra'aituna, dan sungguh, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat di tengah-tengah kami, anna ahadan yuhadha baina rajulin hatta yuqam fis shaf, bahwa seseorang dipapah oleh dua orang sampai diletakkan di dalam saf untuk salat berjamaah. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ajaran imam saja, itu ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang derajat mereka lebih tinggi daripada para imam. Kemudian juga beliau mengatakan, wa ma ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan tidaklah kami di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap orang yang tidak sholat berjamaah maka dituduh sebagai orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada di antara kita yang malas sholat berjamaah karena satu dan lain hal, dan pastinya urusan dunia, itu sudah nas dari Al-Quran, pastinya urusan dunia. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada generasi buruk yang mengganti mereka, yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Pasti yang lalai sholat pasti sedang mengikuti syahwatnya. Yang lalai sholat berjamaah maka sedang dia mengikuti syahwatnya dan sedang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat pertama agar seseorang terlepas dari dosa apapun itu, dosa kecil, dosa besar, melalaikan perintah atau melanggar larangan, maka agungkanlah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Coba pikirkan ayat ini Pak. Bumi yang sebesar ini dalam genggaman Allah. Langit yang seluas ini
dilipat-lipat oleh Allah. Dan kita melihat sekarang langit ini biru, itu hanya batas mata kepala kita mampu melihat sesuatu di atas. Adapun yang namanya langit dunia, maka coba pikirkan kita. Sekarang kita ini dalam bumi. Di samping bumi ada planet-planet lain. Ada matahari, ada bulan, ada Saturnus, ada Pluto, ada Mars, dan seterusnya. Kumpulan planet-planet itu di dalam sebuah galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti di langit sana itu seperti ini miliaran jumlahnya. Di atas galaksi-galaksi yang miliaran tersebut, itulah langit dunia. Wallahu a'lam di mana tempat. Di atas langit dunia ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Antara langit dunia dengan langit ke-1 itu jaraknya 500 tahun perjalanan terbangnya burung. Coba, ada burung kita lepas dari Kediri sampai 500 tahun, sampai mana tuh? Ya. Itu jarak antara langit dunia dengan langit pertama. Kemudian langit pertama tebalnya 500 tahun. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Langit kedua 500 tahun. Jarak antara langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun. Tebalnya langit ketiga 500 tahun. Terus seperti itu hitungannya sampai kepada langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada kursi. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun. Perbandingan kursi Allah yang disebutkan di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Perbandingan 7 langit tadi dibandingkan kursinya Allah itu seperti satu wajan besar kemudian dilempar satu koin kecil sebanyak 7. 7 langit itulah 7 koin itulah 7 langit. Wajan yang besar tadi itulah kursi. Di atas kursi ada air, di atas air ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara arsy dengan kursi seperti orang lempar cincin di padang pasir. Cincin itulah kursi dan padang pasir yang seluas itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fawqal arsy. Allah di atas arsy. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dengan keagungan seperti itu kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan para ikhwan dirahmati Allah. Perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah atau Abdullah bin Abbas dulu. Malakum la tu'azzimuna Allah haqqa ta'zimih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Kiat paling utama agar seseorang berhenti maksiat, mau dosa besar, dosa kecil, agungkan Allah. Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Jin kalau tidak salah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwar." Allah telah menciptakan kalian atwara. Atwara artinya tauran ba'da taur ila tamimil khalq. Allah menciptakan kalian pelan-pelan sampai sempurna. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Faman fa'ala hadza wa qadira 'alaihi fahuwa ahaqqu an tu'azzimuh." Siapa yang mencipta, dialah yang paling pantas untuk kalian agungkan. Tidak ada yang lebih kita agungkan kecuali Allah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Al-Khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Sang Maha Pencipta atas alam semesta ini, dialah Allah
yang paling berhak untuk diibadah. Dan bentuk ibadah paling tinggi adalah ketaatan, ketundukan, dan itulah tauhid. Tauhid itu pengertiannya apa sih, Pak? Tauhid itu pengertiannya adalah al-khudu' wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbati lillahi wahdah la syarika lah. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Apabila ada perintah apapun, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Contoh kasus urusan-urusan perempuan yang saya sebutkan tadi. Mungkin bagi para perempuan yang di belakang, aduh berat nih kita di Indonesia. Enggak. Orang yang beriman, bertauhid, sami'na wa ata'na. Enggak ada lain. Ya. Tidak membantah dengan akalnya, tidak membantah dengan perasaannya, tidak membantah dengan kebiasaan kebanyakan orang banyak, tidak membantah dengan tradisinya. Sami'na wa ata'na. Mau sesuai dengan logikanya, mau sesuai dengan analoginya, mau sesuai dengan perasaannya, mau sesuai dengan pendapatnya, mau sesuai dengan tradisi bangsanya, mau sesuai dengan kebiasaan kebanyakan orang, atau tidak sesuai, dia tetap sami'na wa ata'na. Saya beri contoh ya Pak. Tauhid yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika peperangan Khaybar atau Tabuk, pokoknya peperangan akhir peperangan Rasul tahun ke-9 Hijriah, yang berarti 10, 11, 2 tahun lagi Nabi meninggal. Suatu saat para sahabat Nabi Khaybar ya, kalau tidak salah. Suatu saat para sahabat Nabi dalam keadaan maja'ah, sangat lapar. Besok perang. Akhirnya mereka menyembelih hewan keledai piaraan. Sembelih, dimakan, dimasak, kemudian tinggal dibagikan. Sudah matang. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yanhayanikum, innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an akli lahmi luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Wahai Rasulullah, kami lapar. Wahai Rasulullah, bagaimana kami nanti? Enggak membantah dengan logika, analogi, perasaan, tradisi, kebiasaan orang banyak, nenek moyang. Enggak. Kata Anas bin Malik, orang dalamnya Rasulullah SAW, fa'akfa'naha, kami balikkan itu. Yang penting taat kepada Allah dan Rasulnya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang mau menghentikan maksiatnya. Ada kisah yang menarik, yaitu masuk Islamnya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jubair bin Mut'im. Suatu maghrib Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak meyakininya, ataukah mereka memiliki simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka menguasainya. Mendengar ayat ini Jubair bin Mut'im mengatakan kada qalbi an yatir, hampir jantungku copot ketika mendengar ayat Al-Qur'an am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apakah engkau diciptakan tanpa ada pencipta, atau engkau menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin, pasti ada pencipta. Agungkan Allah, niscaya kita akan melepaskan dari kebiasaan bermaksiat. Yang kedua, yaitu masyhadu mahabbatihi subhanahu.
Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lah. Allahu akbar. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Yaitu pemandangan yang kedua agar kita terlepas dari dosa dan maksiat adalah mencintai Allah. Maka meninggalkan maksiat karena cinta Allah. Bukan karena terpaksa. Meninggalkan maksiat karena saya mencintai Allah. Dan begitulah orang yang merupakan cinta kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu benar, maka niscaya engkau akan sangat taat kepada yang engkau cintai. Sesungguhnya orang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintainya. Maka agar kita terlepas dari dosa, maka cintai Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah ya Ustaz? Caranya adalah ingat nikmat-nikmat Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa melihat, saya bisa berbicara sekarang, saya bisa menggerakkan tangan. Siapa yang ngasih? Siapa yang memberikan kuasa? Ingat nikmat Allah. Pantaskah ini nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada pepatah mengatakan, dan ini dikatakan, ada yang menisbatkan bahwa bait syair ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau memperlihatkan rasa cinta kepadanya. Hadza muhal fil qiyasi badi'u. Ini mustahil, enggak mungkin. Ini mustahil, dalam analogi berpikir ini keliru, tidak mungkin terjadi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau engkau benar cintamu, maka niscaya engkau akan sangat mentaatinya. Yang mencintai sangat mentaati kepada yang dicintainya. Ini yang kedua, cintai Allah. Agar kita terlepas dari dosa dan maksiat, cintailah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu masyhadul ni'mati wal ihsan. Artinya apa? Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas. Yang ketiga, ingat-ingat nikmat Allah. Orang yang mulia tidak mungkin akan membalas nikmat Allah dengan maksiat. Hanya orang-orang yang buruk akhlaknya yang membalas nikmat Allah dengan maksiat. Ya. Nikmat Allah sangat banyak. Saya di sebuah daerah, saya dari Kalimantan Selatan, lebih tepatnya lagi tinggal sekarang di Kabupaten Baritokuala. Kabupaten itu adalah sebuah daerah yang kalau bangun rumah, tanahnya gambut. Otomatis pondasinya mahal, kadang-kadang 50% daripada bangunannya. Ya. Ini kan Masjid Al-Ikhlas, ya tanah digali, kemudian pasang pondasi, selesai. Kalau kita enggak. Kita pakai tiang panjang, kemudian bangunannya harus panggung. Karena di bawahnya itu air. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada daerah kita, ada sebuah pohon namanya galam. Dan ini adalah nikmat Allah yang kita tidak minta, tapi Allah kasih. Dan begitulah nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kepada kita apa yang kita minta. Tafsiran yang menarik dari ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'dus salaf wa ma lam tas'aluh. Dan Allah memberi apa saja yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Pantas nggak ketika Allah kasih nikmat begitu banyak kepada kita kemudian kita bermaksiat? Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih air kita. Bahkan Allah kasih nasi kepada kita. Nasi itu Pak, para ulama menjelaskan, nasi itu sampai ke hadapan kita, sampai ke mulut kita, itu melalui proses yang begitu panjang. Dan itu semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah nasi yang kita makan? Kemudian kita bermaksiat dengan kekuatan akibat kita memakan protein dari nasi tersebut. Karbo dari nasi tersebut. Tidak pantas.
Maka ingat-ingat nikmat Allah, niscaya kita akan senantiasa jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, masyhadul ghadab wal intiqam. Fa inna Rabb ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadib. Yaitu hati-hati dengan murka Allah. Terutama apabila melakukannya terus-menerus. Imam, kalau tidak salah namanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Mohon maaf ya, saya buka sebuah kartu. Melihat perempuan, ya, itu dosa kecil. Yang bukan mahram, tanpa jilbab. Oh, dosa kecil nih Ustaz. Aman nih berarti. Tadi saya sudah ingatkan, jangan sampai bermudah-mudah. Itu dosa kecil karena tidak ada laknatnya, tidak ada. Tetapi bahaya, dia bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Baik. Jika dilakukan terus-menerus, tidak dinamakan sebagai dosa kecil. Itu yang disebutkan oleh para ulama. La saghirata ma'al isra. Tidak dinamakan sebagai dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Maka hati-hati dengan murka Allah. Allah itu iya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Tetapi inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku pun juga pedih. Maka hati-hati jangan sampai seseorang bermaksiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada kiat agar seseorang terlepas dari dosa dan maksiat yang kelima adalah masyhadul fawad. Apa maksudnya? Orang kalau bermaksiat akan kehilangan kebaikan dunia akhirat. Contoh tadi, melihat hal-hal yang diharamkan terus-menerus. Maka bisa-bisa dia tidak melihat bidadari nanti kelak di hari kiamat. Yang mana yang dia lihat di dunia tidak sepadan jauh dari di bidadari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bermaksiat, salah satu kiat agar terlepas dari maksiat, takut kehilangan kebaikan dari maksiat tersebut. Saya beri contoh, Pak. Yang bekerja di bidang riba, hati-hati. Allah sudah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Dan sudah banyak buktinya, Pak. Karena Allah tidak pernah mungkir janji. Jangan sampai, saya punya keluarga, punya apotek. Kemudian beliau mengatakan, salah satu yang sering datang, yang kerja di bidang riba. Tidak lama datang, minta obat. Tidak lama datang, minta obat. Tidak lama. Terus sakit. Allah menghancurkan harta riba. Imam Ibnu Katsir menafsiri dua hal. Hancur harta riba itu dua. Yang pertama, hancur nominalnya, habis nominalnya jadi nol sama sekali, hilang. Yang kedua, tidak ada berkahnya. Nah, mendatangkan penyakit. Malah mendatangkan istri tidak taat, anak durhaka. Hati-hati. Bermaksiat penyebab keburukan dunia sebelum akhirat. Nah, itu 5 poin yang bisa disampaikan. Sebenarnya berarti 15 poin lagi belum disampaikan. Ya. Akan tetapi cukuplah 5 poin itu. Kalau dikerjakan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat jam 6. Dan apa yang buruk itu dari saya pribadi. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inna nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma ajirna minan nar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.